Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam High School Forum, pendidikan kejuruan berbasis pesantren. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon 024 3569 73 kali. Oke, baik Adik Sofi, kita lanjutkan lagi. Tadi kan mengikuti beberapa perlombaan dari tingkat provinsi, nasional juga ya. Nah, tadi salah satunya mengikuti perlombaan di Dinusfest. Nah, itu boleh diceritakan tuh mengikuti lomba apa, pengalamannya seperti apa? Ya, jadi ketika itu saya bersama rekan-rekan saya sama tim dari SMK Ashabul Kahfi itu mengikuti lomba sholawat dan rebana, terlebih Sholawat di dan bidang hadroh. Dan kala itu bertempat di depan gedung ini ya Pak ya. Ya, di depan gedung E. Ya, kemudian, nah, tapi alhasil belum beruntung kali itu. Oh, belum beruntung Ya. ya, oke. Kemudian hanya mengikuti itu saja waktu di Dinusfest. Ya, ketika di Dinusfest hanya mengikuti itu, dan karena ketika di Dinusfest saya tidak terfokus kepada hadrohnya karena saya juga menjadi officialnya. Oke, jadi fokusnya banyak ya. Iya. Fokus di officialnya juga gitu. Kemudian untuk lomba yang lain, prestasi yang lain tadi ada mengikuti lomba apa? Lomba prestasi yang lain salah satunya di bidang internal itu SMK Ashabul Kahfi itu juga pernah menjuarai lomba tingkat pesantren Ashabul Kahfi, di mana Ashabul Kahfi kan mempunyai 5 lembaga formal dan salah satunya adalah sering diadakan yang namanya Aska Musabaqah. Itu adalah kompetisinya para santri se-Ashabul Kahfi di bulan Maulid Nabi nih. Nah, alhamdulillah ketika itu saya yang mewakili SMK mampu menjadi juara 1 kitab kuning. Wah. Di mengalahkan lembaga-lembaga formal Ashabul Kahfi yang lain. Wah, hebat sekali ya Bapak ya, siswanya sangat-sangat berprestasi, menjadi juara 1 loh Pak ini Pak. Wah, oke, untuk Pak Mabub sendiri, untuk syarat masuk SMK Ashabul Kahfi apa saja Pak? Jadi untuk syarat masuk SMK Ashabul Kahfi itu ya, yang pertama ya jelas sehat rohani dan jasmani itu kan. Kemudian kalau masuk ke situ itu ada tes. Yang pertama baca Al-Quran. Kemudian yang kedua itu psikolog biasanya, ada psikiaternya. Dan yang ketiga terakhir itu wawancara. Dengan seperti ini sedemikian rupa sehingga nanti dewan juri itu bisa memberikan suatu decision ya, suatu keputusan bahwa ini diterima atau tidak. Kalau memang belum bisa diterima ya mungkin belum cocok mungkin ya, karena kita punya standar, punya benchmarking juga ya kan. Karena kita harus yakin kalau dia itu mampu selain sekolah juga mandiri di pesantren bersama-sama teman-teman kan gitu. Disitulah ya, di situ masih ada challenge, masih ada tantangan lagi. Setelah diterima dia harus mondok. Kan gitu. Dia harus terpisah sama keluarga, sama bapak, orang tua, mbah dan lain sebagainya. Dan setelah itu challenge-nya itu ada dia itu kerasa enggak, karena ada proses asimilasi, ada proses penyesuaian diri. Dia harus mandiri, harus nyuci baju, harus belajar dan lain sebagainya. Bedalah dengan kehidupan di rumah. Ya seperti itulah. Jadi nyuci baju juga sendiri, semuanya harus sendiri dan mandiri seperti itu ya Bapak ya. Oke, untuk Pak Ahmad nih, kiat-kiat proses pendidikan untuk tetap bersaing dengan SMK lain di luar nih Pak. Terima kasih Mbak. Jadi perkembangan era yang sekarang, persaingan SMK itu kita tidak bisa dipungkiri. Banyak yang bersaing, mengedepankan keunggulan SMK masing-masing. Dan kami SMK Ashabul Kahfi juga tetap berusaha bersaing, akan tetapi kita juga punya ciri khusus yang mungkin ciri khusus itu tidak dimiliki oleh SMK yang lain juga. Jadi salah satunya yaitu tadi perpaduan kurikulum pesantren dan Kemendikbud, kemudian dikemas sedemikian rupa. Yang tadi saya katakan juga ada sistem pendidikan di sana. Kemudian kita ada 5 orientasi. Yang pertama bagaimana pendidikan yang bermutu atau berkualitas, kemudian bertakwa, kemudian nanti juga bermartabat, kemudian bermanfaat dan barokah. Itu yang 5 aspek tersebut mungkin juga tidak dimiliki oleh SMK lain. Kami berusaha memadukan itu, salah satunya juga alhamdulillah para alumni kita juga tidak kalah
dengan alumni-alumni SMK yang Yang lainnya. lainnya. Kita ada yang diterima di perusahaan besar, ada yang di kereta api, dan macam-macam. Meskipun tidak sesuai dengan jurusan, tapi itulah letak kebarokahannya. Bahkan mereka bisa menghasilkan gaji yang lebih besar dari guru-gurunya yang sekarang. Itu bukti bahwa mereka ilmunya juga bermanfaat dan barokah juga. Dan itu yang menjadi ciri khusus Ashabul Kahfi, sehingga kami bersaing lewat keunggulan kami. Seperti itu. Jadi kan memang harus mencetak siswa-siswanya untuk menjadi lebih baik, bahkan dari guru-gurunya juga sendiri gitu ya Bapak ya. Untuk prestasi yang sudah diraih oleh SMK Ashabul Kahfi itu apa saja Bapak? Ya, untuk prestasi mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh siswa kami, salah satunya Mas Izul Haq. Yang lain kami juga banyak ketika ikut perlombaan, meskipun kadang belum beruntung, akan tetapi kami juga terutama di bidang seni, kami hampir setiap tahun ketika ada lomba tingkat kota, mau tilawah dan yang sejenisnya, kita mampu mendominasi, menjadi juara umum di tingkat kecamatan sampai tingkat kota. Bahkan kita sering juga mewakili kota untuk melaju ke provinsi. Wah, jadi sampai ke provinsi juga ya Bapak ya. Walaupun kadang tidak menyabet juara satu, tapi kan yang penting dari lomba tuh kadang kan juga pengalamannya seperti itu ya Bapak ya. Jadi di kami di pondok pesantren memberi seluas-luasnya santri untuk berkreasi, untuk menggali kemampuannya juga ya Bapak ya. Kemudian untuk Pak Mahbub sendiri, bagaimana kolaborasi sekolah dengan pesantren? Jadi kolaborasi sekolah sama pesantren itu kalau untuk kurikulum sudah dijelaskan Pak Fauzi tadi ya, kurikulum. Jadi meskipun dia mendapatkan default pelajaran dari Diknas, tuntunan Diknas, kemudian dia mendapatkan infiltrasi pelajaran pesantren, terbukti tadi Zulhaq pernah juara kitab kuning, jadi dia meskipun teknokrat tapi ya bisa baca kitab kuning, itu kan satu added value. Jadi seperti itu. Jadi dan kemudian tadi saya sudah cerita di awal bahwa ada dua atmosfer pendidikan formal dan atmosfer pesantren menjadi satu. Ini karena terbukti mereka excited bisa mengikuti. Dan tadi saya lupa menyampaikan bahwa kita juga punya beberapa creativity yang berupa musik. Ada band, ada qasidah, tadi ada hadroh-hadroh pasti pondok pesantren kan, ciri khas. Ada yang lebih ke akulturasi budaya, ada drum black gitu drum kan. Black juga itu kan budaya banget, kearifan lokal kan gitu. Jadi kita memang memberikan cakrawala kepada anak-anak itu supaya benar-benar memahami ilmu agama dan jangan lupa selalu mengedepankan untuk agama, bangsa dan tanah air gitu. Oleh karena itu tidak lupa sama budaya. Iya betul. Jadi tetap fokusnya banyak ya Pak, akademik juga, agama, akhlak itu sangat penting, tapi juga tidak lupa dengan budaya seperti itu. Kemudian untuk kerjasama antar sekolah dengan perusahaan sudah dengan mana? Untuk stakeholder itu kan terdiri dari pihak swasta dan pemerintah ya kan. Pemerintah ya seperti Kapolsek, Kapolda itu sering berkunjung ke kita melakukan suatu aktivitas yang bermanfaat juga seperti diseminasi, sosialisasi kan gitu. Puskesmas terdekat juga. Dan kalau untuk yang swasta itu seperti DUDI, dunia usaha, dunia industri, karena kita kan ada TKJ, ada TKR. Kalau TKJ lebih dekat kepada jaringan. Kita juga pernah kerjasama dengan Telkom dan lain sebagainya. Dengan pabrik-pabrik kita juga kerjasama. Oleh karena itu tadi sampaikan Pak Kepala Sekolah bahwa alumni kita itu terserap. Jadi memang kita memberikan kontribusi positif lah, setidaknya kalau dia terserap di pabrik, dia bisa di pabrik itu bisa tetap menjaga sholatnya, menjaga akhlaknya dan berkompeten gitu. Kemudian untuk Pak Ahmad, apakah ada rencana untuk mengembangkan kerjasama antar sekolah dengan pihak luar? Ya, kebetulan kemarin 1 bulan yang lalu kami juga menandatangani MOU dengan PT Semco. Itu juga ada 5 perusahaan juga di anak cabang dari Semco. Kami mencoba untuk menjaring membuat jejaring seluas-luas mungkin. Kemudian tadi kami juga memfasilitasi mereka apapun tempatnya bagi kami,
Yang prioritas kami adalah bagaimana anak-anak kami, santri-santri kami mampu melaksanakan apa yang mereka dapatkan di pondok pesantren untuk diterapkan di tempat kerja. Jadi banyak, ini cerita Mbak, banyak anak-anak kami ketika magang belum selesai sudah dipesan oleh tempat magang gitu ya, karena Pak, ya? tadi karakter anaknya yang mungkin tadi tanda kutip berbeda dengan SMK yang lain. Jadi ketika ada sholat, waktunya sholat mereka akan sholat. Ketika ada suatu hal yang urgent, mereka juga akan menunjukkan sikap yang sangat baik, sangat terampil, sangat peka terhadap pimpinan. Itu yang kami ajarkan supaya saat magang tunjukkanlah bahwa kalian punya kompetensi, punya akhlakul karimah yang baik. Gitu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya Bapak. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, High School Forum akan segera kembali usai jeda berikut.